Tapi karena Nabi adalah sebagai contoh, uswatun hasanah bagi umat ini, beliau mampu memandang Allahnya di balik itu. Sebab kalau mereka itu tidak nyata kudratnya Allah pada diri mereka, tidak nyata iradatnya Allah pada diri mereka, tidak nyata sama basar kalamnya Allah pada diri mereka, dan kalau tidak nyata hayalnya Allah pada diri mereka, maka mereka tidak akan pernah mampu mengambil batu lalu melemparkannya. Maka inilah rahasianya Allah katakan, wa ma ramaita iz ramaita walakinnallaha rama. Tidaklah mereka melempar, tidaklah engkau melempar, tidaklah dia melempar, hai Muhammad. Ketika mereka melempar, sebenarnya yang melempar itu pada mereka, pada dirimu, pada dia. Itu sebenarnya adalah aku. Wa fi anfusikum afala tubsirun, kata Allah. Aku ini telah wujud dan nyata pada diri mereka. Aku ini telah wujud dan nyata pada dirimu. Kenapa tidak kamu pahami siapa sebenarnya dirimu itu, kata Allah. Namun Rasulullah bisa memahaminya, Bapak Ibu. Ketika Rasulullah mampu memahami yang melempar itu tiada lain adalah dia yang punya kudrat, yang punya iradat, yang punya sifat itu. Maka Rasulullah pun, walaupun harimau di dalamnya, Bapak Ibu, kambiang juga kulunya itu. Ya, apa maknanya? Disitulah Rasulullah itu berdoa, Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Wahai Allah, berilah mereka petunjuk ya Allah. Bimbing mereka ya Allah, tuntun mereka ya Allah. Bukakan rahasia diri mereka ya Allah, sehingga mereka mampu mengenal akan dirimu ya Allah, yang telah wujud dan nyata pada diri mereka ya Allah. Karena mereka belum memahami ya Allah, mereka belum berilmu ya Allah. Begitu Rasulullah itu, Bapak Ibu. Ya, Bapak Ibu lihat taluk mau itu. Lain nak taluk dah. Ya, kadang saya awak dicaci di kawan, dihina di kawan, kadang awak sumpainya. Mati belantak lah pajak tu. Mati belantak. Lalu di mana letak rahmatan fil alaminnya lagi itu? Di mana letak rahmatan lil alaminnya? Kalau kita mendoakan yang tak baik itu. Ya. Makanya orang yang mengenal Allah dan mengenal Muhammad yang sudah nyata pada diri mereka, maka tetap mereka mampu memberikan yang terbaik. Kalau tidak, Bapak Ibu, jangan-jangan Allah akan menurunkan bala kepada mereka. Makanya Rasulullah itu digodanya Tuhan itu, dirayunya Allah itu, Bapak Ibu. Kenapa Rasulullah itu menggoda dan merayu Tuhan? Supaya Allah tidak menimpakan bala kepada masyarakat Taif itu. Takut Rasulullah. Karena kekasih Allah yang dilemparinya, kekasih Allah yang dizoliminya. Takut Rasulullah jangan-jangan nanti turun bala kepada mereka. Cepat-cepat Rasulullah itu merayu Tuhan. Akhirnya bala tidak turun kepada mereka, Bapak Ibu. Nah, itu Rasulullah. Nah, dakwah beliau ditolak. Akhirnya beliau pulang kampung, Bapak Ibu. Di mana kampung Rasulullah itu, Bapak Ibu? Payaman, Pak. Ada Pariaman loh, Bapak Ibu. Ndak lo suli ayah dah. Kampung Rasulullah itu di mana ini? Di mana kampung Rasulullah itu? Di Padang, Pak? Di mana? Di Makkah. Iya. Kampung Rasulullah itu ndak di Padang, ndak di Pariaman, ndak di Suli ayah, tapi di Makkatul Mukarramah. Balik Rasulullah pulang kampung, Bapak Ibu. Rupanya orang kafir Quraisy itu, Bapak Ibu, ya, dia hati minta jantung rupanya, manti kolonye. Tahu manti kolonye tuh? Jadi perangainya, ya. Akhirnya apa terjadilah namanya pemboikotan, Bapak Ibu. Semua bahan pokok kebutuhan harian, ya, itu ditahan oleh mereka. Asal namanya kaum muslimin umatnya Rasulullah, yang gandum bahasa kitanya beras sekarang, itu tidak boleh diperjualbelikan kepada kaum muslimin itu. Terjadi pemboikotan itu. Berapa tahun lamanya, Bapak Ibu? 2 tahun lamanya itu prosesnya. Tapi karena mereka itu sabar, karena mereka menunggu datangnya pertolongan Allah, disitulah dibukakan Allah rahasia-rahasia hidup ini kepada diri mereka. Bahwa Allah sedang menguji mereka dengan sifat jalalnya. Allah menguji mereka dengan sifat narnya.
Sehingga mereka sabar dan istiqomah dalam melalui cerita Tuhan itu. Akhirnya Bapak Ibu, lumut-lumut yang ada di dinding-dinding batu cadas itu yang dikorek-korek oleh mereka, dikikis-kikis oleh mereka, lalu dicuci, kemudian dijadikan ulam Bapak Ibu, pengganti menahan laparnya itu Bapak Ibu. Kalau orang kini dengan piti 1000 namu bunuh orang tuh. Daripada baca cakak digalang-galang, biarlah cakak ada orang. Itu jangan dipakai itu Pak Eri. Nah, kalau itu dipakai, tu bahayu ndak orang Minangkabau tu dah. Orang Kabau Minang tu mah. Orang Minangkabau tu orang makrifat Bapak Ibu, ya. Minangkabau, Minang tu menang, Karbau tu kabau. Jadi Minangkabau itu maksudnya orang Minang yang mampu mengalahkan sifat hewan di dalam dirinya. Sifat lobo, cangok, rakus, tamak. Ya, mampu dia mengalahkan. Makanya ketika dia mampu mengalahkannya disebutlah namanya orang Minangkabau. Mulai dari Nabi Adam sampai Nabi Muhammad tuh hakikatnya orang Minangkabau tuh. Orang yang mampu mengalahkan sifat hewan ternak di dalam dirinya. Itulah rahasianya. Jadi sahabat Nabi tadi, saking laparnya perut tadi, karena beliau mampu memandang Allahnya di balik peristiwa. Maka lumut-lumut yang ada di batu-batu cadas itu, dikoreknya, dikikisnya, lalu itu dicuci dan diulam sebagai pengganti laparnya perut itu Bapak Ibu. Puncak yang sangat luar biasa itu. Makanya di tahun itu disebut namanya tahun apa namanya? Sebutan namanya tahun Amul Husni. Ya, tahun apa namanya? Tahun kesedihan itu. Di puncak itulah sebenarnya baru Rasulullah itu diperjalankan Allah. Ya, proses Isra dan Mi'raj. Inilah sebab semuanya Bapak Ibu. Makanya proses Isra dan Mi'raj itu terjadi pada tanggal 27 Rajab itu. Jadi Rasulullah itu sebelum diperjalankan oleh Allah Bapak Ibu, Rasulullah itu dibersihkan dulu Bapak Ibu. Rasulullah dibersihkan itu bukan berarti hati beliau itu penuh dengan nifak-nifak batin. Bukan beliau hatinya itu kotor Bapak Ibu, jangan salah memahaminya. Beliau itu dibersihkan itu sebagai contoh dan teladan bagi umat ini. Siapa yang ingin bermi'raj kepada Allah, siapa yang ingin berliqah dengan Allah, wajib dia itu melakukan tazkiyatul qalbiyah, membersihkan namanya hatinya. Karena hijab dan dinding antara kita dengan Allah itu, apabila ada musang di dalamnya. Makanya dikatakan Allah kepada kita, wa'lamu annallaha yahulu bainal mar'i wa qalbihi wa annahu ilaihi tuhsarun. Ketahuilah wahai jantung hatiku, kata Allah, sesungguhnya antara dirimu dengan aku tidak ada dinding, tidak ada hijab, tidak ada pembatas, tidak ada tembok pemisah. Siapa yang mengatakan antara dirinya dengan aku ada pembatas dan hijab, sulitnya mereka itu berliqah dengan aku, payahnya mereka itu untuk bermusahadah dengan aku, itu bukan karena akunya, kata Allah, akan tetapi hatimu yang ada di dalam dadamu. Hati yang penuh dengan nifak-nifak batin, ujub, ria, takbur, dengki, sombong, sok-sok, onge, gibah, sok rancak, sok ganteng, sok lebay, itu musang tuh. Itu hijab sebenarnya Bapak Ibu, itu yang mesti dikeluarkan, yang mesti dicabut dari dalam hati kita ini. Proses inilah yang menjadi contoh dan teladan bagi kita ini. Siapa yang ingin berliqah dengan Tuhan, makanya Rasulullah itu dibersihkan kolbunya lebih dahulu. Jadi kolbu pada diri Bapak Ibu itu secara fisik itu disebut namanya jantung. Ya, jantung jasmani itu. Nah, kalau secara batin namanya latifatun qalbu rabbaniyah. Itu halusnya. Ini dibersihkan nih. Karena di dalam hati ini fi qulubihim maradun.
Di dalam hatimu itu ada penyakit. Nah, yang ini namanya penyakitnya, sini adalah hawa. Nah, hawa. Nah, ini di ujung jantung ini namanya hati lubban, namanya Bapak Ibu, lubban. Kalau hawa ini tidak dibersihkan, nah dia akan naik ke atas, ini namanya hati sudur. Nah, di dalam sudur itulah muncul namanya nafsu. Nah, hawa, nafsu. Jadi hawa itu artinya pengaruh yang tak baik, pengaruh yang tak elok. Kalau dia dibiarkan, tidak dibersihkan, maka naik di sini nafsu. Keinginan yang tidak bisa dibendung lagi. Dari nafsu ini, nggak bersihkan, sampai dia ke kulub. Nah, ini kulub yang sebelah sini. Maka akan muncul namanya hubud dunia, atau sidi, cinta dunia. Ya. Jadi kata Rasulullah, apabila manusia ini diberi dua petak ladang, yang mana kedua petak ladang itu isinya emas, pasti dia akan mencari ladang yang ketiga yang juga isinya emas. Sehingga manusia itu benar-benar hatta zurtumul maqabir. Sehingga dia mati saja lagi, ya, udah disumpal mulutnya dengan tanah, barulah situ tengangu Bapak Ibu. Barulah dizahirkan Allah wa husila ma fis sudur. Allah akan zahirkan apa yang ada di dalam dadanya itu. Nah, kalaulah di dalam dadanya sebelum dia mati dia memiliki sifat harimau, sifat monyet, maka sifat harimau dan monyet itulah yang akan zahir pada dirinya itu. Bukan manusia mati jadi harimau, bukan harimau mati jadi manusia. Bukan seperti itu. Sisi gelap daripada manusia itu. Makanya ada manusia yang mati itu dinampakkan Tuhan, kepala itu bercabang Bapak Ibu. Satu kepalanya harimau, satu kepalanya babi. Ada yang nampak anjing dengan babi. Nah, ini hati-hati. Kenapa? Karena mereka itu sudah dikuasai oleh namanya sifat-sifat yang tak baik di dalam dadanya itu. Nah, nih, CD itu. Nggak juga sadar, nggak juga dibersihkan, naik dia ke dalam fuad. Nah, ini hati fuad. Barulah muncul di dalamnya itu sifat iblis, Bapak Ibu. Iblis. Tidak juga dibersihkan, turun lagi ke tengah ini namanya sagofa atau bahjatul kulub. Di sinilah letaknya setan itu, sifat setan tuh. Ini yang dibersihkan. Makanya Rasulullah itu hanyalah itibar saja Bapak Ibu, bukan hati beliau itu kotor. Beliau itu maksum, beliau itu bersih. Cuma menjadi pelajaran bagi kita, siapa yang ingin bermi'raj, mesti bersihkan hatinya. Makanya Rasulullah contoh dan teladannya. Berapa kali Rasulullah itu dibersihkan hatinya oleh Allah? Yang pertama umur berapa? Ya, usia 4 tahun. Yang kedua 10 tahun. Yang ketiga 15 tahun. Yang keempat 40 tahun. Yang terakhir 51 tahun. Dibersihkan nih. 51 tahun itu sebelum beliau akan melaksanakan Isra dan Mi'raj itu. Itu 51 tahun tuh Bapak Ibu. Dibersihkanlah hati beliau. Nipak-nipak batin. Setelah dibersihkan, barulah dimasukkan namanya ilmu hikmah ke dalamnya. Ilmu hikmah. Ya, ilmu hikmah itu sini hawa ini hilang, maka dimasukkanlah di sini namanya cahaya iman. Iman masuk dalamnya. Makanya Allah katakan, walakinnallaha habbaba ilaikumul imana wa zayyanahu fi qulubikum. Akan tetapi Allah lah yang membuat hatimu itu cinta dengan keimanan, dan Allah pula lah yang membuat keimanan itu betul-betul berurat, berakar, tertanam di dalam hatimu. Makanya orang yang telah hidup cahaya iman dalam lubangnya, maka muncul namanya mahabbah itu. Sebagai bukti mahabbahnya dia tadi, maka sifat nafsu ini akan hilang. Dari iman ini, naik dia ke sudur, nafsu hilang, maka bergantilah namanya dengan cahaya Islam.
Islam. Orang yang senantiasa selamat tunduk patuh kepada Allah. Jadi maknanya, siapa yang ingin selamat, maka laksanakan ajaran Muhammad itu. Itulah orang yang berserah diri kepada Allah. Orang yang senantiasa memahami kulima la ilaha illallah. Maka Islam itu ada berapa hurufnya tuh? Alif, Sin, Lam, Mim. Nah, ini bukan ilmu otak-atik ini Bapak Ibu. Bukan ilmu cocologi ini. Ya, wa bi ayatin wa harfin minal Quran hikmah. Setiap ayat, setiap huruf, setiap titik dari Al-Quran itu ada rahasia dan ada hikmahnya. Alif ini maknanya Allah. Sin itu maknanya salamun. Lam itu maknanya la ilaha illallah. Mim itu maknanya Muhammad Rasulullah. Jadi orang yang Islam itu maknanya Allah menyelamatkan orang-orang yang mengamalkan la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Itu yang Islam itu. Ingin selamat, laksanakan ajaran Muhammad tuh. Baru kita menjadi orang yang penurut Bapak Ibu. Tuh. Islam. Nah, kemudian sifat kulub ya, yang ada di dalamnya cinta dunia, ini akan hilang. Maka muncullah di dalam kulub ini namanya tawakal. Itu tawakal. Makanya Allah katakan, fa iza azamta fatawakal 'alallah. Wa may yatawakkal 'alallah fa huwa hasbuh. Apabila sudah sempurna azammu, sudah kuat niatmu, kamu telah berikhtiar, kamu telah berusaha, maka serahkan hasil usaha dan ikhtiarmu itu kembali kepada aku, kata Allah. Siapa yang menyerahkan kepada aku, fa huwa hasbuh, aku yang akan jamin, kata Allah. Jadi ketika kita ini telah serahkan diri kita kepada Allah zahir dan batin, maka muncullah sifat tawakal itu. Zahir batin Bapak Ibu menyerahkan. Jangan Bapak Ibu ragu kepada Allah. Karena Allah dah katakan, bukti orang yang cinta sejati, kata Allah. Buka surat Jin, ayat 13 angka jitu tuh. Fa may yu'min bi rabbih fala yakhafu bahsa wala rahaqa. Siapa yang benar-benar cinta kepada aku, benar-benar rindu kepada aku, dia sudah mengenal aku, kata Allah. Fala yakhafu bahsa wala rahaqa. Dia tidak pernah khawatir kalau aku kurangi kebaikan pada dirinya. Dan dia juga tidak akan pernah takut kalau aku timpakan, aku berikan dosa kepada dirinya. Itu orang cinta sejati. Karena hidupnya ini benar-benar hanyalah menunjukkan keimanan dan kepatuhan dirinya kepada Allah. Itu Bapak Ibu, serahkan. Jadi jangan bimbang, jangan ragu dengan jaminan dan kemampuan Allah. Jangan khawatir kita ini dengan janji Tuhan. Kadang kita nih ragu juga dengan Allah Bapak Ibu, itu yang payahnya. Percaya lai, yakin tidak, yakin lai, apa jauh tidak itu baru goro-goro dengan Tuhan namo itu. Itu yang payah itu. Ya, kita dalam berdoa menyerahkan diri kepada Allah. Tapi di balik doa itu kita patui-patui Tuhan di situ. Lihat tahu di patui-patui, di jangka-jangka galang-galang Tuhan tuh. Aku serahkan hidupku ya Allah, diriku kepadamu zahir dan batin ya Allah. Tapi maunya aku seperti ini ya Allah. Itulah ngatur Tuhan tuh. Banyak orang berdoa gitu, katanya dia berserah diri kepada Allah. Rupanya dia memaksa Tuhan di situ. Kalau Allah dipaksa Bapak Ibu, siapa yang jadi Tuhan leh? Siapa yang jadi hamba leh? Apakah Allah tuh mengikuti maunya Bapak Ibu, seleranya Bapak Ibu, atau Bapak Ibu mengikuti maunya Allah? Kalau Allah yang mengikuti seleranya Bapak Ibu, maka Allah tuh menjadi budak nafsu kita tuh. Tapi kalau kita yang mengikuti maunya Allah, baru kita benar-benar menjadi budaknya Allah. Hati-hati kita memahami ini. Ya, doa kita dikabulkan Allah, doa kita didengarkan Allah. Itu bukan karena Allah mau mengikuti maunya Bapak Ibu tuh. Ya. Kadang kan kita gitu tuh. Kalau doa kita diijabah Allah, nampak senyum presiden itu. Wajahnya glowing tuh dah. Kenapa? Keinginan hati dikabulkan Allah. Apa yang menjadi hajat dan maunya itu dikabulkan Allah. Coba Bapak Ibu kalau keinginannya itu ditahan Tuhan, dipending Tuhan,
Bakaru ikan yang tu manyun saya nampak tu. Berkecekan tuan tu sepilih kariang. Tu. Jadi kalau Allah mengabulkan doa Bapak Ibu, bukan karena Allahnya yang mengikuti keinginan Bapak Ibu. Akan tetapi kalau doa kita didengar oleh Allah, diijabah oleh Allah, karena waktu dan masa yang Allah tentukan itu, waktu dan masa yang Allah janjikan itu sudah sampai masanya. Itu memahaminya. Sehingga kita jangan dijengkel-jengkel Tuhan, karena Tuhan tidak pernah berutang budi dengan kita. Ya, itu ini kan. Rajin pun kita Bapak Ibu, butuh tidak Allah dengan ibadah kita ini? Tidak. Kalau Allah tidak butuh dengan amal Bapak Ibu, kenapa Bapak Ibu beramal? Kenapa Mak Uwa beramal kalau Allah tak butuh? Itu dia. Kita disuruh Allah beramal bukan karena ada kepentingan Tuhan di dalamnya. Akan tetapi kita disuruh Allah beramal, Allah ingin melihat sejauh mana keimanan dan kepatuhan kita kepada Allah setelah kita mengatakan anta rabbi wa ana abduka. Engkau adalah Rabbku dan aku adalah hambamu ya Allah. Jadi Allah melihat sejauh mana keimanan kamu kepada aku Tuhan. Itu maknanya. Ya, ini telah bersih, udah masuk tawakal. Ketika telah bersih dan telah masuk tawakal dalam kulub, maka sifat iblis ini pun akan hilang Bapak Ibu. Maka yang di dalam fuad itu yang muncul adalah nur ma'rifat. Ini nur ma'rifat tuh. Orang baslun juasnya itu berbaik sangka selalu dia kepada Allah. Ya, karena dia sudah tahu itu adalah rencana Tuhan tuh. Bapak Ibu punya rencana? Enggak. Jadi siapa yang punya rencana? Siapa yang memutuskan rencana? Allah yang punya rencana dan Allah pula yang memutuskan rencana. Terbalik kalau kita memahaminya secara syariat. Kalau secara syariat kita punya keputusan. Itu rencana di tangan awak, keputusan di tangan Allah. Itu syariat, itu cara membacanya. Kalau di hakikat, rencana di tangan Allah, keputusan juga di tangan Allah tuh. Ini memahaminya makrifat itu mengalir dia. Kalau sudah makrifat, barulah hilanglah sifat setan di dalam dada ini, di bajul kulub, maka muncullah namanya nur. Itu dia. Inilah orang yang dalam limpahan nur itu Bapak Ibu. Ya, orang yang sudah bersama Allah itu dah. Ini yang terjadi pada diri Rasulullah. Ya. Setelah dimasukkan namanya iman, Islam, tawakal, ya, makrifat dan nur, barulah Rasulullah itu dipersiapkan kendaraannya. Baru akan melakukan namanya Isra. Nih. Isra itu artinya perjalanan malam. Maksud perjalanan malam itu Bapak Ibu, Rasulullah itu berjalan dari kegelapan hati manusia itu untuk menemui Allahnya, untuk mendapatkan nur, minazulumati ilan nur, dari gelap kepada cahaya. Tuh. Dipersiapkan nama kendaraannya apa? Barkun. Burak. Barkun ini apa artinya? Barkun itu artinya kilat. Maksudnya kendaraan Nabi menemui Allah itu adalah kendaraan yang secepat kilat Bapak Ibu. Ya. Di sinilah digambarkan ya oleh seorang pelukis yang ternama. Ya. Dia menggambarkan burak itu seperti kuda seberani. Kuda secara syariat nih Bapak Ibu. Secara syariat kuda seberani itu kayak apa tuh? Kuda putih. Kuda putih yang bersayap. Ya. Kemudian ekornya kayak burung merah, kepalanya manusia. Itu sebenarnya menceritakan dan menggambarkan gambaran daripada kecepatan kendaraannya itu. Ya. Kalau sekarang bukan kuda seberani, es kuda. Bukan, ini gambar yang menceritakan kecepatannya. Kalau dulu kan onta. Kalau Rasulullah itu kuda seberani dan bersayap juga. Ada di balik itu rahasianya nih Bapak Ibu. Kita buka nanti. Secara makna torikat,
kuda seberani itu maksudnya adalah cahaya. Nah, itu maksudnya cahaya. Makanya dikatakan kendaraan Nabi itu seperti cahaya laju 300.000 kilometer per detik. Nih, 300.000 kilometer per detik cahaya. Nih. Secara makna hakikat, nah ini hakikat lagi. Burak itu bukan kuda seberani, bukan cahaya, tapi di atas cahaya apa namanya? Nur. Dia. Makanya dikatakan Allah, waruhu ilahi piyomin kana midaru khamsina alfasana, bahwa kecepatan nur itu 50.000 tahun per detik cahaya. Nah, itu nur. Maksud daripada nur itu Bapak Ibu, secara makrifat, lihat. Nah, secara makrifat itu adalah ilmu Bapak Ibu. Ya, ilmu yang tertinggi itu adalah ilmu makrifat. Nah, jadi orang yang ingin sampai kepada Allah, buraknya itu adalah nur. Nur itu adalah ilmu makrifat. Ilmu makrifat lah yang bisa menemui Tuhan pada maqam Sidratul Muntaha ini. Nah, ya. Ilmu makrifat yang ada pada diri seseorang, itulah yang disebut namanya burak itu. Ya. Ilmu makrifat yang ada pada diri Bapak Ibu, itu yang disebut namanya burak, yang sudah nyata pada insan. Ini yang burak itu yang sebenarnya. Orang yang sudah berilmu, orang yang sudah bermakrifat. Makanya di dalam hadis itu dijelaskan, burak itu kalau dia mendaki, ya, memanjat dia, pendek kakinya. Kalau dia menurun, panjang kakinya. Maknanya, kalau dia naik, nih pendeknya, ini yang sholat nih ha. Kalau dia sujud, menurun, memanjang, itu yang buraknya. Siapa yang mengendarainya? Siapa yang menjalankan burak? Itu adalah Muhammad. Mana Muhammad pada di Bapak Ibu? Itu adalah nur. Nih, nur itu pada di Bapak Ibu, itu yang Muhammad. Nyata pada ruh. Ruh yang sudah meliputi sekalian batang tubuh dan memenuhi sekalian rongga-rongga. Itu yang Nur Muhammad tuh. Ini yang buraknya. Kalau tidak ada Nur Muhammad Bapak Ibu, tidak ada ruh, mana bisa burak itu berjalan? Ya. Tidak bisa burak itu berjalan, tidak bisa burak itu melangkah. Itu nur itu Bapak Ibu. Ruh itu dalam diri Bapak Ibu. Itu yang katakan Muhammad itu. Makanya orang yang berilmu ma'rifat, dialah yang sampai pada makom Tuhan itu. Itu yang burak pada dirinya, itu ilmu ma'rifat. Nah, udah persiapkan burak tadi, barulah Rasulullah berjalan dia. Nah, jadi mulailah Rasulullah itu dari Makkah. Nah, dari Makkah tidak langsung ke Aqsa Bapak Ibu. Kan minal Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa. Nah, sebelum ke Aqsa, Rasulullah itu berjalan dari Masjidil Haram Makkah ini, Masjidil Haram, maka Rasulullah itu mampir di mana? Di Thaibah. Nah, Thaibah itu nama dahulunya Yasrib. Nah, kemudian Yasrib itu berganti namanya dengan Thaibah. Sekarang Thaibah itu berganti nama dengan Madinatul Munawwarah. Itu di Rasulullah. Ya, kemudian dari Madinah, Thaibah ini terus berjalan lagi sama Jibril sampai Rasulullah itu di Madian. Nah. Ya, dari Madian Rasulullah terus melanjutkan perjalanan sampai Rasulullah itu di Tursina. Dari Tursina barulah Rasulullah itu berhenti namanya di Bethlehem, Baitul Lahmun. Bethlehem atau nama sekarang itu Nazaret, tempat kelahiran Nabi Isa. Dari situlah baru sampai Rasulullah ke Aqsa. Jadi perjalanan dari Makkah ke Aqsa ini yang disebut Isra. Nah, apa perjalanan di sana Bapak Ibu? Perjalanan Rasulullah itu Isra itu perjalanan masa depan. Perjalanan melihat
masa depan itu. Buktinya Rasulullah melakukan perjalanan dunia masa depan. Maka terlihatlah oleh Rasulullah umatnya nanti yang akan terjadi di akhir zaman itu. Itu dia. Semua itu diperlihatkan Allah. Ada yang umatnya gunting-gunting lidahnya, ada yang mukul-mukul kepalanya, ada yang berjalan itu, ya, kakinya ke atas, tangannya ke bawah, terbalik. Ada yang dikiaskan seperti orang menanam pokok, lalu berbuah, dipanen lagi, berbuah lagi. Itu dikiaskan kepada umatnya yang senantiasa berjihad di jalan Allah. Dan proses ini pula lah Rasulullah itu dikejar namanya oleh jin Ifrit, jin tomang. Tahu jin Ifrit? Ketika Rasulullah dikejar oleh jin Ifrit, ketika itu Rasulullah bertanya kepada Jibril, "Wahai Jibril, itu makhluk apa ya Jibril yang mengikuti kita dari tadi, dari awal perjalanan?" Ketahuilah ya Rasulullah, yang mengikuti kita itu namanya jin Ifrit, bahasa ustaznya jin tomang. Maukah engkau wahai Muhammad, aku ajarkan suatu doa, kalau kamu baca doa itu, maka jin itu akan terbakar, hancur dia. Siapa yang tidak dapat doa itu? Coba dengar Ustaz. A'udzu biwajhil karim wa bika, ya coba dengar dulu supaya hafal. A'udzu biwajhil karim wa bi kalimatillahi tammah allati la yujawizuhunna birun wala fajirun min sari ma yanzilu minas sama'i wa min sari ma yarju fiha wa min sari ma zara fil ardi wa min sari ma yakhruju minha wa min fitani laili wan nahar wa min tawariqil laili wan nahar illa tariqan yatru bi khairi rahman. Dapal? Belum, sekali lagi. A'udzu biwajhil karim wa bi kalimatillahi tammah allati la yujawizuhunna birun wala fajirun min syarri ma yanzilu minas sama'i wa min syarri ma yarju fiha wa min syarri ma zara fil ardi wa min syarri ma yakhruju minha wa min fitani laili wan nahar wa min tawariqil laili wan nahar illa tariqan yatru bi khairi rahman. Udah hafal? Capek aku. Itu dibaca oleh Rasulullah. Itu ada doanya di buku mana nanti ya? Di buku Kasab. Di buku Insan Kalifatullah nanti ada itu. Baca, dihafal. Jadi kalau ada orang kesurupan, tapi jangan jadi paranormal pula. Bapak Ibu berjalan malam, berjalan siang, berjalan petang, baca doa itu. Di laut kita baca itu. Insya Allah Bapak Ibu banyak gunanya nanti, dihafal tuh. Ya, untuk meruqyah suami. Waktu tidur tuh ruqyah dia baca a'udzu biwajhil karim. Ya, itu Bapak Ibu ya, dihafal itu. Itu terbakarlah jin tadi. Rasulullah terus melanjutkan perjalanan, sampailah Rasulullah di Aqsa ini. Rasulullah sholat, ya. Rasulullah itu sebagai imamnya sholat itu. Padahal Rasulullah itu mengambil perintah sholat, kalau udah sholat pula di sini. Di sini sholat 2 rakaat, sini 2 rakaat, sini 2 rakaat, sini 2 rakaat. Sholat pula lagi di sini mengimami para nabi dan para rasul itu. Dalam bahasa syariat, sholat yang diperbuat Nabi itu namanya sholat musafir secara bahasa fikihnya. Sholat apa namanya? Musafir itu sholat safar. Sholat safar bagi orang yang musafir, sholat sunat. Secara ilmu fikih. Ya, tuh. Tapi sholatnya itu bukanlah seperti ya sholatnya para nabi dan para rasul sebelumnya. Apa yang dilakukan Nabi itu sama persis seperti sholat yang akan diambilnya nanti itu. Itu kesempurnaan sholatnya itu. Sampai Rasulullah di Aqsa, baru naik. Naik inilah yang disebut namanya Mi'raj Bapak Ibu. Mi'raj. Mi'raj itu menaiki tangga langit. Mana yang langit itu yang sebenarnya. Kita lihat secara zohir. Ini langit satu, ya, langit. Sampai langit 7. Yang ada Bapak Ibu, itu cuma planet-planet. Jadi secara syariat, ingat,
Nabi itu melakukan proses Isra Mi'raj bukan melakukan perjalanan luar angkasa, apalagi luar negeri. Nabi itu bukan melakukan perjalanan luar angkasa, Bapak Ibu, tapi Nabi itu melakukan perjalanan ruang dan waktu, menembus ruang dan waktu, bukan pergi ke angkasa. Kalau kita lihat secara zahir di langit yang pertama ini hanya nampak planet Mars. Mars, Minors, Jupiter, Saturnus, Uranus, Neptunus, Pluto. Yang ada planet. Kalau dipahami Nabi itu secara makna syariat, Nabi keluar angkasa, tentu Nabi itu ke planet ini perginya Mars, Minor, Jupiter, Saturnus, Uranus, Neptunus, Pluto. Bukan. Nabi itu menembus ruang dan waktu. Jadi yang langit itu sebenarnya di balik planet inilah sebenarnya. Ini yang fisiknya, yang langit itu metafisik. Yang metafisik itu yang langit. Naik ke atas. Makanya apa Bapak Ibu? Di langit yang pertama ini jumpalah beliau itu dengan ruhaniah Nabi Adam. Sini. Langit yang kedua jumpa dengan ruhani Nabi Isa dan Yahya. Langit ketiga jumpa dengan Yusuf. Keempat Idris. 5 Harun. 6 Musa. Terakhir 7 Ibrahim.